Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United disebut tengah menimbang masa depan salah satu penjaga gawangnya, Dean Henderson. Setan Merah mungkin akan melepas kiper 23 tahun tersebut pada Januari 2021. Dean Henderson tampil bagus pada musim 2019-2020 bersama Sheffield United. Dia menjadi pilar tim racikan Chris Wilder itu hingga mampu menembus papan tengah klasemen Premier League. Henderson bersedia menekan kontrak baru di United dan bertahan dengan harapan bersaing dengan David De Gea. Akan tetapi sejauh ini dia kesulitan meraih tempat inti. Situasi memburuk bagi Dean Henderson. Manajer timnas Inggris Gareth Southgate telah berbicara dengan Dean Henderson. Dikutip dari ESPN, Southgate meminta Henderson bermain reguler jika ingin menjadi kiper nomor 1 Inggris dan menggusur Jordan Pickford. Sedangkan Henderson kini hanya menjadi pilihan kedua. Jika situasi ini tidak segera berubah, maka posisi Henderson bakal makin sulit. Kiper 23 tahun mungkin akan kehilangan tempatnya di timnas Inggris pada Euro 2021. Masih bersumber dari ESPN, pihak United belum membuat keputusan akhir tentang masa depan Dean Henderson. Akan tetapi klub memahami situasi sulit Henderson dan membuka peluang melepasnya pada Januari 2021 dengan status pinjaman. Jika United melepas Dean Henderson, maka rencana klub di posisi penjaga gawang bakal berubah. Sergio Romero tidak akan dilepas dan diproyeksikan sebagai kiper kedua. Lee Grant masih menjadi kiper ketiga. Sementara itu, belum diketahui kemana Dean Henderson akan pindah pada sisa musim 2020-2021. Sheffield United telah membeli kiper baru di awal musim. Akan tetapi opsi membawa kembali Dean Henderson diyakini masih terbuka. Solskjaer mungkin mendapatkan dukungan penuh dari manajemen United. Akan tetapi posisinya tidak betul-betul aman jika melihat performa United di awal musim. Apalagi reputasi ruang ganti United yang penuh gejolak. Jurnalis Gol Internasional Alex Keble menyebut satu nama yang bisa menggantikan Solskjaer. Bahkan bukan hanya nama Solskjaer, tetapi juga Frank Lampard. Nama itu adalah Ralf Hasenhuttl. Pria asal Austria itu melatih Southampton sejak Desember 2018 lalu. Pada musim 2020-2021 ini, Southampton menjadi tim yang tampil mengejutkan dan menembus posisi papan atas Premier League hingga pekan ke-8. Ralf Hasenhuttl memang belum punya catatan gemilang dalam hal gelar. Namun sebelum di Southampton, dia punya catatan bagus bersama RB Leipzig. Dia turut membawa Die Roten Bullen menjadi tim kuat di Bundesliga. Alex Keble menyebut Hasenhuttl layaknya pelatih asal Jerman lain, punya penekanan dan aspek transisi. Selain itu, Hasenhuttl juga bermain dengan serangan vertikal dan memainkan sepak bola modern. Cederanya Ansu Fati tak hanya membuat pusing Barcelona, namun juga Manchester United. Manchester United pusing karena kepincut dengan pemain yang telah mengemas 4 gol bagi Barcelona di La Liga Spanyol 2020-2021 tersebut. Jawabannya bukan. Cederanya Ansu Fati membuat MU kemungkinan gagal mendatangkan winger Barcelona Ousmane Dembele. Sebelumnya MU tertarik mendatangkan Dembele pada bursa transfer musim dingin 2021. Tercatat ada 5 pemain yang ingin dilepas Barcelona pada Januari 2021. Salah satunya Dembele. Namun manajemen Barcelona berpotensi batal melego Dembele. Berhubung cedera yang dialami Ansu Fati, kepergian Ansu Fati membuat Dembele otomatis naik pangkat menjadi personel reguler Barcelona dan Man United harus gigit jari. Sebuah informasi menarik datang dari Manchester United. Klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan mulai ragu untuk memberikan kontrak baru kepada Mason Greenwood. Menurut laporan tersebut, ada 2 penyebab mengapa MU ragu untuk memberi kontrak baru terhadap sang striker. Yang pertama adalah masalah dedikasi. Sang striker diklaim kurang disiplin ketika berlatih. Ia dikabarkan sering telat datang berlatih sehingga tim pelatih MU kurang suka akan sikapnya itu. Tindakan indisipliner Greenwood juga terlihat di aktivitasnya di luar lapangan hijau.
Sang striker dikabarkan punya kebiasaan buruk. Ia sering begadang dan punya pola hidup yang kurang sehat. Jadi mereka ingin melihat Greenwood lebih disiplin dalam kehidupannya sebagai atlet sebelum memberikan kontrak baru. Raksasa Premier League Manchester United melarang bek mereka Victor Lindelof untuk memperkuat tim nasional Swedia dalam laga persahabatan versus Denmark pekan ini. Penyebabnya adalah larangan kepergian ke Denmark yang dikeluarkan pemerintah Britania Raya akibat adanya penemuan bahwa virus corona bisa ditularkan lewat binatang. Lewat laman resmi mereka, Federasi Sepak Bola Swedia mengumumkan absennya Lindelof dalam lawatan ke Denmark yang dijadwalkan bakal digelar pada Kamis. Manchester United sendiri tengah memantau perkembangan Lindelof dengan serius setelah bek 26 tahun itu disebut mengalami sedikit masalah pada kakinya dalam laga melawan Everton akhir pekan kemarin. Sebuah manuver transfer tengah dimainkan AC Milan. Raksasa Serie A itu dilaporkan tengah mencoba membujuk MU agar menjual Diogo Dalot kepada mereka. Menurut laporan tersebut, manajemen Milan sangat tertarik untuk mempermanenkan Dalot. Mereka menilai bek 20 tahun itu punya kemampuan yang luar biasa. Ia diyakini bakal menjadi bek kanan yang top di masa depan. Itulah mengapa Milan tengah mengupayakan membujuk MU agar sang bek dijual di musim panas nanti. Kabar lain yang beredar, Milan bakal kesulitan untuk mempermanenkan Dalot. Ini dikarenakan Manchester United sudah punya rencana untuk sang bek. Ia diproyeksikan menjadi pesaing Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan pertahanan MU. Jadi mereka sangat ogah menjual Dalot ke klub manapun. Kemenangan atas Everton pada laga lanjutan Premier League akhir pekan kemarin seolah memberikan nafas segar untuk Ole Gunnar Solskjaer dan Manchester United. Namun bukan berarti permasalahan mereka telah tuntas. Legenda Manchester United Gary Neville menyoroti satu masalah yang harus segera diselesaikan Solskjaer, yakni inkonsistensi. Ia bisa melihat itu dari serangkaian laga yang telah dilakoni klub beberapa pekan terakhir. Bagi Neville yang pernah menukangi Valencia beberapa tahun silam, konsistensi diperlukan untuk bisa menjadi juara dalam sebuah kompetisi. Itulah mengapa dirinya berharap masalah MU bisa segera usai. Solskjaer punya waktu selama kurang dari 2 pekan untuk mencari solusi terbaik bagi MU. Dalam 2 pekan ini, Red Devils tidak akan bertanding karena adanya pekan internasional. Brandon Williams mengaku cemburu pada Mason Greenwood dan James Garner selama masa-masa awal waktunya di Akademi MU. Williams sekarang dipandang sebagai salah satu pemain MU yang paling menjanjikan setelah menembus tim utama musim lalu. Namun ia mengalami beberapa kesulitan untuk bisa naik tingkat. Awalnya adalah seorang striker, Williams akhirnya beralih ke bek kiri. Ia merasa sulit untuk bersaing dengan pemain-pemain seperti Mason Greenwood dan James Garner yang dipinjamkan ke Watford. Mason selalu ada. James Garner dia ada di sana juga. Ada beberapa pemain yang tidak ada di sini juga sekarang, kata Williams. Saya cemburu pada saat itu karena mereka terampil dan segalanya. Saya pikir itulah mengapa saya melangkah lebih jauh ke belakang. Karena saya adalah seorang striker, tetapi sekarang saya adalah seorang bek, imbuh pemain berusia 20 tahun tersebut. Kemarahan Fernandes kepada Greenwood terjadi sebelum Manchester United meraih kemenangan 3-1 atas Everton di pekan ke-8 Liga Inggris akhir pekan kemarin. Setelah menelan kekalahan 1-2 dari Istanbul Basaksehir di Liga Champions, MU hanya menjalani 1 sesi latihan untuk persiapan melawan Everton. Greenwood adalah pemain pengganti dalam laga yang berlangsung di Turki tersebut, sementara Fernandes bermain penuh 90 menit. Mengingat waktu pertandingan yang padat, Greenwood rencananya akan dijadikan sebagai starter untuk laga kontra Everton. Namun pemain berusia 19 tahun itu ternyata tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer beralasan Greenwood sedang sakit. Sedangkan The Times melaporkan bahwa ada pergesekan di skuad Manchester United, yakni antara Greenwood dan Fernandes. Fernandes kabarnya marah kepada Greenwood karena malas mengejar bola hasil umpannya dalam pertandingan mini.
Ini bukan pertama kalinya Fernandes merasa jengkel dengan salah satu rekan setimnya dalam latihan. Gelandang asal Portugal itu juga pernah memarahi rekrutan baru Manchester United, Alex Telles, hanya 2 minggu setelah sang pemain tiba di klub. Meski tak ada perselisihan serius dari kedua pihak, Fernandes menyadari bahwa performa Greenwood sedang menurun dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi Greenwood juga kerap terlibat dalam beberapa kejadian kontroversial. Ia sempat dikabarkan terlambat datang ke sesi latihan pada Oktober kemarin. Greenwood dikeluarkan dari skuad timnas Inggris karena melanggar protokol COVID-19 di hotel tempat penginapan tim. Karena masih menjalani hukuman dari Three Lions, Greenwood akan menghabiskan waktunya 2 minggu ke depan dengan berlatih di Manchester United. Mantan bek Manchester United Luke Kenwick mengomentari peningkatan performa Luke Shaw belakangan ini. Ia menilai sang bek semakin moncer karena kedatangan Alex Telles. Menurut pengamatan Kenwick, performa Shaw jadi meningkat karena ia tahu bahwa posisinya bisa sewaktu-waktu direbut oleh Telles. Menurut Kenwick, performa Shaw belakang ini sangat impresif. Jika Shaw bisa konsisten menjaga performanya, maka ia bisa jadi pilihan utama Solskjaer. Manchester United berpeluang untuk mendapatkan playmaker baru di bulan Januari nanti. Pasalnya pihak Inter Milan menawarkan sosok Christian Eriksen kepada Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Antonio Conte memutuskan untuk menjual Eriksen meski sang pemain baru 1 tahun bersama Inter. Sang pemain dinilai tidak cocok dengan gaya bermain Conte, sehingga ia menilai Christian Eriksen hanya jadi pemain surplus bagi Inter. Jadi daripada menganggur, Conte memutuskan menjual sang pemain. Menurut laporan tersebut, manajemen Inter Milan sudah membuka komunikasi dengan sejumlah tim Inggris terkait transfer Eriksen. Ada 2 tim yang diketahui jadi target transfer Inter. Mereka adalah Manchester United dan Tottenham. Kedua tim ini diketahui sangat menyukai gaya bermain Eriksen, sehingga Inter berharap salah satu dari 2 tim itu tertarik membeli Eriksen. Legenda Manchester United Rio Ferdinand menyanggah rumor Mauricio Pochettino akan melatih Manchester United dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa informasi itu benar-benar keliru. Ferdinand mengaku sudah mendapatkan informasi A1 terkait spekulasi Pochettino. Ia menyebut pihak MU sama sekali belum berbicara dengan pelatih asal Argentina itu. Ferdinand juga menyebut para pemain MU masih mendukung penuh Solskjaer terlepas dengan rumor-rumor yang beredar. Ia menilai itu modal yang bagus bagi Solskjaer membangkitkan performa Manchester United. Kabar mengejutkan datang dari tubuh Juventus pada Senin 9 November 2020 siang waktu Indonesia Barat. Menurut laporan jurnalis Italia Romeo Argesti, Juventus berniat menjual Cristiano Ronaldo pada bursa transfer musim panas 2021. Kesulitan keuangan menjadi penyebab Juventus ingin melego pesepak bola 35 tahun tersebut. Sekedar informasi, Cristiano Ronaldo saat ini tercatat sebagai pesepak bola dengan bayaran tertinggi di Juventus. Setiap tahunnya Cristiano Ronaldo menerima 31 juta euro atau sekira 515,4 miliar rupiah. Nominal itu unggul hampir 4 kali lipat dari Matthijs de Ligt yang berstatus sebagai pemain kedua dengan gaji tertinggi di Juventus. Kabar di atas membuat ramai netizen di media sosial. Akun Twitter United Optimist bahkan langsung meminta klub kesayangannya, Manchester United, membawa pulang Cristiano Ronaldo ke Stadion Old Trafford. Berikut cuitan Twitternya.